Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Al-Hafiz dengan NIM 23 akan mempresentasikan UTS Pendidikan Pancasila yang terdiri dari 3 bab. Yang pertama yaitu bab 1. Jelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga terjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, agar mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Yang keempat, sebagai pembentuk civic disposition atau sikap warga negara yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan dan civic skills, keterampilan kewarganegaraan mahasiswa. Yang kelima, agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang ditempuh. Saya sebagai mahasiswa program studi Bahasa Inggris, pendidikan Pancasila sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, membentuk karakter dan kepribadian pendidikan Pancasila bertujuan membentuk kepribadian mahasiswa yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini sangat dibutuhkan bagi lulusan sastra Inggris yang nantinya akan berkarir di berbagai bidang seperti pendidikan, penerjemahan, jurnalistik, dan lain-lain agar dapat menjalankan profesinya dengan bermartabat dan beretika. Selanjutnya, yang kedua, memahami nilai-nilai budaya bangsa. Mata kuliah Pancasila mengajarkan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pemahaman ini penting bagi mahasiswa sastra Inggris dalam mengkaji dan mengapresiasi karya-karya sastra, baik karya asing maupun dalam negeri, dengan tetap berpijak pada identitas dan jati diri bangsa. Yang ketiga yaitu penguatan nasionalisme. Sebagai calon lulusan yang berinteraksi dengan budaya asing, penguatan nasionalisme melalui pendidikan Pancasila diperlukan agar mahasiswa sastra Inggris tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan memiliki semangat cinta tanah air yang kuat. Selanjutnya, mampu berkomunikasi lintas budaya. Pendidikan Pancasila mengajarkan toleransi, persatuan, dan penghargaan pada keberagaman. Akan membentuk mahasiswa sastra Inggris menjadi komunikator lintas negara yang baik ketika berinteraksi dengan budaya. 5. Keterampilan berpikir kritis dalam pendidikan Pancasila. Mahasiswa dilatih menganalisis persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mencari solusinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemampuan berpikir kritis ini sangat diperlukan lulusan sastra Inggris dalam mengkaji karya sastra maupun isu-isu terkini. Dengan demikian, melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa sastra Inggris diharapkan tidak hanya menguasai kemampuan linguistik dan kesusastraan, tetapi juga memiliki karakter dan kepribadian yang bermanfaat sebagai insan cendekia yang berbudi luhur, serta tetap berpijak pada identitas dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi Anda? Sebagai mahasiswa program studi sastra Inggris, relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi saya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendidikan Pancasila memberikan landasan nilai dan moral yang kuat bagi mahasiswa sastra Inggris dan dalam menekuni bidang studi maupun mengembangkan karir di masa depan. Beberapa relasi penting antara keduanya yaitu yang pertama,
membentuk karakter dan integritas nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, menjadi panduan moral bagi mahasiswa sastra Inggris untuk karakter mulia, integritas, dan menghargai keberagaman dalam karya dan berkiprah. Yang kedua, memahami konteks budaya Indonesia. Mempelajari sejarah dan budaya dan nilai-nilai Pancasila membantu mahasiswa sastra Inggris memahami konteks masyarakat Indonesia secara mendalam. Hal ini penting dalam mengkaji dan mengapresiasi karya sastra Indonesia maupun dunia dari perspektif budaya bangsa. Yang ketiga, memperkuat identitas nasional pendidikan Pancasila, menanamkan semangat nasionalisme dan kecintaan pada tanah air. Ini mencegah mahasiswa sastra Inggris yang banyak mempelajari budaya asing menjadi tercabut dari identitas budaya asalnya sendiri. Yang keempat, pengembangan daya kritis. Pembelajaran Pancasila mendorong pengembangan daya kritis mahasiswa dalam menganalisis persoalan kehidupan berbangsa. Kemampuan berpikir kritis ini sangat dibutuhkan dalam mengkaji dan mengkritisi karya sastra maupun isu soal budaya. Yang kelima, komunikasi lintas budaya. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan menghargai kebinekaan menjadi bekal penting bagi mahasiswa sastra Inggris untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dalam konteks lintas budaya. Dengan demikian, pendidikan Pancasila memiliki relasi erat dengan program studi bahasa Inggris dalam membentuk sarjana sastra yang tidak hanya menguasai kompetensi linguistik dan kesusastraan, tetapi juga memiliki karakter dan kepribadian yang kokoh berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bagaimana relasi antar tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Ananda? Berikut adalah relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan pendidikan Pancasila, dan tujuan program studi sastra Inggris. Yang pertama, tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti negara bertekad untuk meningkatkan kecerdasan bangsa Indonesia baik dari segi intelektual, moral, maupun spiritual melalui pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memperkuat Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa, serta membentuk mahasiswa yang memiliki kepribadian luhur, kemampuan berpikir kritis, apresiasi terhadap nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila. Tujuan Program studi sastra Inggris bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang menguasai bahasa dan kesusastraan Inggris, serta memiliki daya kritis dan apresiatif dalam mengkaji karya sastra dan isu-isu sosial budaya, baik nasional maupun global. Relasi antara ketiga tujuan tersebut adalah pendidikan Pancasila merupakan sarjana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam pembentukan karakter, moral, dan kepribadian mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Pancasila menjadi landasan nilai dan panduan bagi program studi sastra Inggris dalam membentuk sarjana yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga memiliki jati diri dan integritas yang kokoh. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa sastra Inggris diharapkan memiliki kepribadian luhur, wawasan kebangsaan, serta kemampuan berpikir kritis untuk mengkaji karya sastra dan isu terkait dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, ketiga tujuan tersebut saling menguatkan dalam mencetak sarjana sastra Inggris yang cerdas, berbudi luhur, serta memiliki wawasan kebangsaan untuk memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, pendidikan Pancasila menjadi pengikat sekaligus penyeimbang bagi capaian akademik dan pembentukan karakter mahasiswa program studi sastra Inggris untuk mewujudkan tujuan mulia mencerdaskan kehidupan bangsa. Temukan sosok-sosok yang layak disebut tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi, tokoh pecinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, tokoh anti terorisme.
Yang pertama yaitu tokoh pejabat dan penggiat anti korupsi, yaitu Bapak Novel Baswedan, yaitu seorang penyidik KPK yang diserang dengan air keras saat menangani kasus korupsi. Yang kedua yaitu tokoh pencinta lingkungan, yaitu Ibu Butet Manurung, aktivis lingkungan dan perjuangan hak-hak masyarakat adat. Yang ketiga yaitu tokoh pejuang integrasi bangsa era globalisasi, yaitu Bapak Gus Dur, mantan Presiden Republik Indonesia yang memperjuangkan pluralisme dan kerukunan. Yang keempat, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, itu yaitu Ibu Shinta Nuriyah, inspirator pendidikan karakter di Indonesia. Yang kelima, tokoh penggiat anti narkoba, yaitu Bapak Budi Waseso, mantan Kepala BNN Indonesia yang dikenal karena keberaniannya dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia. Selanjutnya yaitu tokoh penegak hukum yang adil, yaitu Bapak Profesor Hatta Ali, Hakim Agung yang dikenal jujur dan bersih. Selanjutnya yaitu tokoh anti terorisme, yaitu Detasemen 88 Anti Teror Polri. Tokoh-tokoh tersebut dinilai paling layak karena memiliki kontribusi yang nyata dan dikenal luas oleh masyarakat dalam memperjuangkan nilai-nilai luhur sesuai dengan kategorinya masing-masing. Lanjut, yaitu ke bab 2. Mahasiswa diminta menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, I Bagus Hadikusumo, IR Soekarno, dan Supomo dalam sidang BPU PKI pertama. Jelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh 4 tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, mengusulkan dasar negara Indonesia yang merdeka yang disebut peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri keadilan rakyat, dan persatuan Indonesia. Menjelaskan prinsip-prinsip dalam peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri keadilan, dan persatuan Indonesia. Menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu Ki Bagus Hadikusumo, mengusulkan dasar negara Indonesia yang merdeka yang disebut kerohanian, kebangsaan, dan kerakyatan, menjelaskan prinsip-prinsip dalam kerohanian, kebangsaan, dan kerakyatan, menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, IR Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia yang merdeka yang disebut kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan yang Maha Esa, menjelaskan prinsip-prinsip kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta hubungan baik di dunia internasional. Yang terakhir yaitu Bapak Supomo, mengusulkan dasar negara Indonesia yang merdeka yang disebut dengan persatuan, kekeluargaan, keadilan rakyat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan keadilan sosial. Menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan sosial. Meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan dasar negara yang diusulkan, namun secara umum keempat tokoh tersebut menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kemusyawaratan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelaskan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, identitas bangsa Indonesia Pancasila merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia yang terbentuk melalui proses inkulturasi, perpaduan berbagai budaya, dan akulturasi, pencampuran budaya akibat kontak antar budaya yang lama. Nilai-nilai Pancasila berakar dari kebudayaan asli Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai peradaban besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Pancasila menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila, disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia yang unik dan khas. Meski nilai-nilai tersebut universal, pelaksanaannya secara simultan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.
Selanjutnya yaitu pandangan hidup. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia karena nilai-nilai diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya jiwa. Jiwa bangsa Indonesia Pancasila dianggap sebagai jiwa bangsa Indonesia yang telah ada sejak dahulu bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang melekat pada jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Yang terakhir, Perjanjian Luhur. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia karena nilai-nilainya yang menjadi jiwa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan ini menjadi bukti ketepatan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sekedar dasar negara, tetapi mengakar kuat sebagai identitas, kepribadian, pandangan hidup, jiwa, dan perjanjian luhur yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dengan keragaman budayanya. Selanjutnya, Ananda dipersilahkan menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Dalam kehidupan musyawarah atau organisasi, musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut ini adalah cara-cara pengambilan keputusan melalui musyawarah beserta kearifan dan kendala yang timbul ketika saya mengikuti musyawarah organisasi di lingkungan saya. Yang pertama yaitu cara pengambilan keputusan melalui musyawarah. Mengumpulkan semua pihak terkait untuk bermusyawarah. Setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, saran dan masukan. Pendapatan dikaji dan didiskusikan secara bijaksana dengan mengedepankan kepentingan bersama. Yang keempat yaitu dicari solusi terbaik yang dapat diterima sebuah pihak. Yang terakhir, keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama atau mufakat. Kearifan yang timbul yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai dan menerima perbedaan pendapat, memupuk rasa kebersamaan, persatuan, dan kerukunan, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, lalu mendorong sikap bijaksana, demokratis, dan musyawarah dalam kehidupan, dan yang terakhir menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima sebuah pihak. Sedangkan kendala yang timbul ketika saya ikut bermusyawarah di dalam organisasi saya di masyarakat, yaitu yang pertama, adanya sikap egois dan tidak mau mengalah dari pihak tertentu. Yang kedua, kurangnya kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pendapat. Yang ketiga, terbentuknya kubu-kubu atau kelompok yang saling mendukung pendapatnya sendiri. Lanjut ke bab 3. Mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jelaskan apakah nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. Oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dan melihat apakah nilai-nilai tersebut masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, serta apakah ada tanda-tanda kemunduran. Yang pertama yaitu dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini tercermin dalam pluralitas agama di Indonesia. Meskipun negara ini memiliki mayoritas Muslim, ada juga pemeluk agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Penghormatan terhadap kepercayaan ini dapat dianggap sebagai bukti nilai Pancasila yang masih hidup. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia.
perlindungan terhadap minoritas, dan penolakan terhadap diskriminasi. Meskipun masih ada tantangan dalam hal ini, seperti kasus pelanggaran hak asasi manusia, tetapi ada juga upaya dari masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga internasional untuk memperbaiki situasi ini, menunjukkan adanya kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai ini mencerminkan semangat kebangsaan dan persatuan dalam kenegaraan. Meskipun ada perbedaan dan konflik di beberapa daerah, upaya-upaya rekonsiliasi dan dialog terus dilakukan untuk memperkuat persatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini mencerminkan semangat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun terdapat isu-isu terkait demokrasi dan partisipasi yang perlu diperbaiki, namun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam hal ini, terutama setelah era reformasi. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini mencakup distribusi yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun masih ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang perlu diatasi, banyak program pemerintah dan inisiatif masyarakat untuk mencapai keadilan sosial. Dari analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa nilai Pancasila masih hidup dan berkembang dalam masyarakat di Indonesia secara umum. Meskipun ada tantangan dan kemunduran di berbagai aspek, namun upaya untuk memperbaiki situasi ini juga terus dilakukan. Pentingnya pendidikan dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila juga menjadi kunci untuk memastikan nilai tersebut tetap relevan dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Beri penjelasan. Terjadinya dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia yang dapat mempengaruhi pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kondisi politik yang tidak stabil dan perbedaan pendapat dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila antara pihak-pihak yang berbeda. Yang ketiga, kegagalan pemerintah yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan penegakan hukum. Yang keempat, kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan penurunan kesadaran dan penghargaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Untuk menjaga wibawa Pancasila sebagai dasar negara, perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal maupun informal, penegakan hukum dan keadilan dengan adil dan tidak diskriminatif, menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang keempat, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, pertanyaannya, jelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila termasuk masuknya budaya asing ke Indonesia yang dapat membawa dampak positif maupun negatif di Indonesia. Terlalu banyaknya pengaruh budaya asing yang bisa menyebabkan penurunan atau kehilangan identitas budaya lokal. Yang ketiga yaitu eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis sara. Yang keempat, menguatnya individualisme. Menguatnya individualisme, maraknya kosmopolitanisme, meningkatnya fundamentalisme pasar, dan meningkatkannya dominasi sistem hukum modern. Solusi untuk mengatasi dampak negatif
globalisasi yang bertentangan dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Dua, meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Yang keempat, pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi untuk menciptakan sumber daya ekonomi yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi. Yang kelima, mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan dan menjunjung tinggi demokrasi. Yang ketujuh, berinvestasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lingkungan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, serta menjaga kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru dan dapat mengancam nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.